Paman, apa sudah masuk kampung? Belum, Nyai. Ada orang tergeletak di tengah jalan. Sepertinya pingsan. Masih hidup, Nyai. Apa perlu kita tolong? Paman Wali Gadep, bawa saja ke rumah. Paman, cepat bawa masuk orang itu. Jangir, bantu bapakmu. Baik, Nyai. Jerang air, Nduk. Baik, Bopo. Siapa dia, Bopo? Mungkin pengembara. Dia pingsan di tengah jalan. Paman Wali Gadep, buang kembali ke tengah jalan. Nyai, Cepat buang dia. aneh. Tidak biasanya Nyai Paricara bersikap seperti itu. Bapakmu, maafkan saya. Saya tidak bisa. Dia yang telah menghancurkan hidup saya, masa depan saya. Jangan hianati dharmamu sebagai tabib, Meisi. Biarkan kejahatannya menjadi urusan dewata. Urusanmu adalah menolong sesama manusia. Tidak harus tahu apakah itu baik atau buruk. Cepat selamatkan nyawanya. Kenapa tiba-tiba Nyai Paricara marah-marah, Bopo? Kelihatannya, Nyai pernah kenal dengan orang ini. Ayo, Jangir, kamu angkat kakinya. Paman, bawa dia ke pondok Paman. Biar Jangir yang membawa obatnya. Baik, Nyai. Apa dia terluka? Sedikit luka bakar, Nyai. Tapi barangkali juga karena kelaparan dan letih. Ya sudah. Jaga! Ada apa, Paman? Ada yang mencurigakan. Ada apa, Paman? Ada rampok, Tuan. Hah? Rampok? Ajar! Ya!
dari desa Ganding. Kalau dia sudah sadar, kasih makan bubur dulu. Iya, Nyai. Setelah itu, suruh dia pergi. Aku tidak mau dia lama-lama tinggal di sini. Maaf, Nyai. Kenapa Nyai sepertinya benci sekali kepada lelaki itu? Kalau boleh, biarkan dia di sini dulu, sampai benar-benar pulih. Baru nanti kita suruh pergi. Paman, lakukan saja apa yang kuperintahkan. Kepada siapapun aku selalu berbuat baik. Tapi tidak kepada dia. Dia Mesin. Kelihatannya sudah sadar, Nyai. Larang dia memasuki rumahku, Paman. Baik, Nyai. Mestinya Kisanak jangan bangun dulu. Maaf, saya berada di mana? Di rumah Nyai Paricara, di Dusun Pasuruan 1. Oh, rupanya saya berjalan ke arah timur. Iya. Kisanak saya temukan pingsan di tengah jalan. Nyai... Nyai Paricara, itu nama majikan saya, Kisanak. Dia seorang tabib wanita yang sangat tersohor di daerah timur ini. Semua penduduk sangat hormat kepada majikan saya. Karena orangnya sangat baik dan suka menolong rakyat miskin. Dia pernah juga ditawari untuk bekerja sebagai tabib di istana. Tapi Nyai menolak karena lebih suka dekat dengan rakyat desa. Apa dia orang mancanagari? Kulitnya langsat? Kulitnya memang kuning, tapi tidak ada yang tahu dia orang mana. Kalau bapak angkatnya memang berasal dari Kitai Nagari. Makan dulu buburnya, biar tenaga Kisanak cepat pulih. Siapa nama Kisanak? Saya Arya Dwi Pangga dari Desa Kurawa. Mungkin sayalah satu-satunya manusia yang terlahir paling bejat di muka bumi ini. Tidak pernah saya mampu mengendalikan hawa nafsu saya. Yang selalu muncul dalam hati adalah perasaan dengki dan dendam. Entah sudah berapa ribu jiwa yang tidak berdosa yang menjadi korban kekejaman dendam saya. Tuan sedang menyesali dosa-dosa. Satu yang paling menyiksa batin saya adalah perlakuan saya kepada Mesin. Saya telah melakukannya dengan sangat licik. Bagaimana dengan dosa-dosa Tuan yang lain? Tuan tidak menyesal? Itu tanggung jawab saya kepada Dewata. Karena semuanya saya lakukan dengan secara jantan.
Tetapi dosa saya kepada Meisin, hanya dia yang bisa memaafkan. Minum dulu wedangnya. Keburu dingin. Saya sangat mengharapkan bisa menjumpai Meisin dan meminta dia mengampuni saya. Saya bersedia mencium telapak kakinya. Saya mau menjadi budaknya seumur hidup, asal dia mau mengampuni saya. Akhirnya kemalaman juga. Desa apa ini? Sebaiknya aku tidur di bilik jaga. Lihat, ada orang mencurigakan. Ikuti dia. Pasti maling. Siapa kamu? Sabar, bapak-bapak. Saya orang baik-baik. Saya kemalaman. Kelihatannya memang orang baik-baik. Biarkan saja dia tidur di sini. Kalau orang baik-baik, bagaimana? Kalau dia ternyata mata-mata rampok. Betul. Kita tangkap saja. Kita seret ke rumah Rakep Pamintihan. Ikut kami ke rumah Ki Bekal. Apa perlu membangunkan Ki Bekal? Kasian, mungkin beliau perlu istirahat. Jangan jawab. Yang boleh bicara di sini kami, bukan kamu. Ayo cepat. Jangan berani kasar kepadaku. Tidak semua wanita bisa kalian perlakukan seenaknya. Hentikan! Hei, hentikan itu! Ada apa ini? Hah? Kok laki-laki berkelahi sama perempuan? Ada apa? Kami curiga. Dia itu mata-mata rampok Ki Bekal. Waktu kami suruh menghadap Ki Bekal, malah ngelawan. Saya semakin yakin. Dia itu bukan perempuan baik-baik. Siapa kamu, Nduk? Begini Pak Tua, saya kemalaman. Desa ini sudah sepi. Waktu saya mau tidur di bilik jaga, tiba-tiba togok-togok ini mengepung dan membentak-bentak saya. Terpaksa saya melawan. Kalau begitu kamu tidur saja di rumah saya. Ya? Maafkan anak buah saya. Semua ini mereka lakukan demi keamanan desa. Mari. Iya. Tidak ada orang yang bernama Meisin. Paman asli orang Pasuruan 1. Memang ada juga tapi wanita di sini. Tapi namanya Nyai Paricara. Mungkin Biong Meisin mengganti namanya. Setahu saya tidak, Nduk. Semenjak dia dibawa Tabib Wong dari lereng Gunung Arjuna dulu, namanya sudah Nyai Paricara. Ya, kalau Nduk masih penasaran, besok saya ajak ke rumahnya. Terima kasih, Rake.
Weh. Tidak pantas. Putra seorang empu kok menumbuk rempah. Biarkan sekarang saya menjadi sampah. Paman Wali Kadep. Paman. Ya, Nyai. Paman, kenapa orang itu masih saja di tempatmu? Saya tidak suka. Kasihan dia, Nyai. Matanya buta. Dia juga cerita, untuk makan saja, dia harus menunggu belas kasihan orang lain. Baik. Saya takkan pernah menghalangi orang yang ingin menolong orang lain. Tapi saya tidak mau dia menginjakan kakinya di rumah saya. Paman, katakan pada orang itu. Baik, Nyai. Kulun, berikan kesempatan pada hamba untuk minta ampun padanya. Benar, ini memang rumah Biung Mesin. Dulu saya pernah kemari sama Paman Kamandanu, Bibi Oh, Sakawuni, dan ini Raga Runting. Oh, ya? Jangir! Jangir! Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Jangir, tolong temani saya mencari jamu rumput menjangan ya. Sekarang ambil arit dan keranjangmu. Cepat sedikit ya. Baik, Nyai. Rake, ada apa kemari? Sakit apa dia? Tidak. Ini, si genduk ini mengaku sebagai putri Nyai. Tapi nama ibunya berbeda dengan nama Nyai Paricara. Saya Putri Biung. Nama saya Ayu Andira. Biung Raga Runting tidak bisa mengantarkan saya. Dia mau naik ke gunung. Bertapa. Ayu, kau sudah begini besar anakku. Kau telah menyusahkan pamanmu Kamandanu, anakku. Bahkan kami mengira kalau kau sudah mati. Saya tidak betah hidup di Majapahit, Biung. Saya minggat dan pulang ke rumah Biung Raga Runting. Anak. Letih sudah kaki menyelusuri lembah. Tapi perjalanan tidak kunjung usai. Tidak terperi luka, carut marut oleh onak duri. Oh, perih luka ternyata jauh lebih perih jiwa. Gemulung halimun menutup jalan, semua jalan. Tapi aku tetap ingin pulang. Dewa, kembalikan masa bocahku ke dalam jiwa. Kembalikan senyumku yang sirna oleh amarah.
Dia seperti seorang penjahat yang ingin tobat dan mati dalam keadaan terampuni semua dosa-dosanya. Sebenarnya, siapa dia, Byung? Byung tidak kenal siapa dia, Ayu. Waktu Byung pulang dari desa Sirnagale, orang itu pingsan di tengah jalan. Kemudian Paman Wali Kadep menolongnya. Dan ternyata orang itu buta. Karena kasihan, maka Paman Wali Kadep membiarkan dia untuk sementara tinggal di pondoknya. Kenapa? Tidak apa-apa, cuma kasihan saja. Sebaiknya jangan mudah kasihan kepada orang yang belum kamu kenal, Ayu. Walaupun keadaannya begitu menyedihkan. Ayu, di dunia ini begitu banyak topeng-topeng yang dipakai oleh manusia untuk mencapai apa yang diinginkan olehnya. Ada topeng duka nestapa, topeng yang gembira, topeng penuh amarah, bahkan ada juga topeng kejujuran. Kita tidak akan bisa hidup kalau hati kita dipenuhi kecurigaan. Semua yang Byung katakan adalah kecurigaan. Ayu, Byung telah melewati masa-masa tanpa curiga. Persis seperti apa yang kamu katakan itu, Ayu. Kau tahu, hasilnya adalah penderitaan. Byung menjadi permainan dari nasib karena kejujuran dari Byung sendiri. Kau jangan bicara soal kekecewaan. Karena hampir separuh hidup Byung telah dipenuhi oleh kekecewaan, Ayu. Maafkan Ayu, Byung. Jangan dekati orang itu. Byung tidak suka. Iya. Untuk tetap mendampingi saya. Langit, jangan peluk akhir perjalananku. Aku masih punya rindu yang belum pupus. Jemariku belum lagi menyentuh bayang-bayang mimpiku. Oh, jagat Dewa Batara, sejuta kutuk pasu kutadah dengan dada terbuka. Tapi belum juga kau satukan aku dengan anak-anakku. Oh, hanya rindu yang meratapi dosa-dosaku membusuk. Kenapa Ayu tidak boleh menemui lelaki buta itu? Terus terang, Ayu terenyuh mendengar larik-larik syair yang dilantunkannya. Ayu kasihan. Ayu anakku, siapapun akan merasa kasihan. Karena syair itu dilambari sihir pemikat. Apa sebenarnya maksud Byung? Sekarang Byung menuduh dia sebagai tukang sihir. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya siapa dia? Jangan sembunyikan apapun kepada anakmu, Byung. Tidak ada yang Byung sembunyikan.
Biung hanya khawatir kalau Ayu terpengaruh oleh lantunan syairnya itu.